Kalau ikhtiar itu adalah ibadah kerja, jadi badannya harus kerja, ya. Kan rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, ya. Syahadat diucapkan lewat mulut, harus ada keyakinan dalam hati. Pertanyaannya, orang bisa selamat atau tidak cuma syahadat saja? Tidak. Ada rukun yang kedua, harus sholat, berarti harus kerja, ya, harus sholat. Saya mau syahadat aja, mudah-mudahan masuk surga. Nggak bisa, kata Allah, aqimus sholah, kamu harus dirikan sholat, berarti kudu kerja, ya, kudu sholat. Untuk mendapatkan surga, kudu sholat, kudu bayar zakat, kudu puasa, kudu berangkat haji, ya, kudu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, itu namanya kerjaan, ya, ikhtiar kita untuk mendapatkan hasil dari Allah. Pertanyaannya, ya, mendapatkan hasil, contoh kalau orang dagang kan dapat uang, ada nggak kaitannya uang dengan dagang? Ada nggak? Ya, dapat uang sama usaha sama dagang ada kaitannya nggak? Nggak ada, ya. Uang mah pemberian Allah, kalau usaha mah itu ibadah, ya. Usaha adalah ibadah. Maka jangan yakinkan dalam hati saya kerja dagang supaya dapat duit, bukan, ya. Duit mah yang ngasih Allah. Pertanyaannya, pelanggan siapa yang datengin? Allah. Kalau pelanggannya nggak punya duit, nggak datang jajan, ya. Jadi pelanggan itu yang datengin Allah, yang ngegerakin Allah, ya. Marketing juga, marketing langit, Allah yang ngedatangin pelanggan. Itu uang yang ngasih Allah, ya. Tapi usaha supaya dapat nilai ibadah pahala, niatkan dagang itu, ya, untuk ibadah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada kaitannya, Bu, ya. Seperti kita sholat sama surga, dapat surga, ada nggak kaitannya? Nggak ada. Emang ada sholat, orang sholat dapat surga, ya. Emang seberapa banyak sih kita sholat? Uang sholatnya cuma sehari 5 kali, ya. Sholatnya juga belum tentu khusyuk, sholatnya juga belum tentu benar, lantas dapat surga. Surga mah itu maha kasih sayangnya Allah buat hambanya, ya. Jadi kata Allah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan anugerah dan rahmat kasih sayang Allah, yakin kalian semuanya rugi masuk neraka. Ya, jadi yang bikin masuk surga itu bukan sholat, yang bikin masuk surga itu adalah anugerah dan kasih sayang Allah, ya. Jadi sholat sama surga nggak ada kaitannya, ya. Jadi sholat mah itu adalah hak Allah untuk diibadahi, ya. Itu tugas manusia. Tugas manusia adalah beribadah kepada Allah. Adapun surga itu mah asli, ya. Itu mah pemberian Allah, gitu. Asli pemberian Allah. Seperti anak kecil. Nih, ya, anak kecil, kata orang tuanya, nak, kamu sekolah ya, nak, kamu sekolah ya, nanti kalau kamu sekolah rajin juara 1, nanti ayah belikan, ayah kasih uang, contoh 1 juta misalkan. Nah, pertanyaannya, sekolah sama uang 1 juta ada kaitannya nggak? Nggak ada, ya. Sekolah mah supaya dia pinter, tapi 1 juta itu hadiah dari orang tuanya karena dia sudah mau sekolah, rajin dan juara 1, dikasih uang sama orang tuanya. Itu gambarannya seperti itu, ya. Salat mah supaya apa? Salat mah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mah supaya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Setelah kamu sholat, janji Allah nih bakal dikasih surga. Nah, seperti tadi, anak kecil sekolah yang benar, kalau juara 1, kata orang tuanya bakal dikasih hadiah 1 juta. Nah, itu tidak ada kaitannya 1 juta dengan sekolah. Sama seperti orang sholat dengan dikasih surga juga nggak ada kaitannya, gitu, ya. Jadi kaitannya adalah ketaatan, ya. Kalau anak taat, rajin belajar, dapat prestasi, dikasih hadiah. Kalau seorang hamba taat, rajin sholat, ibadah, bager di dunianya, nggak banyak komentar, bakal nanti Allah kasih hadiah, yaitu surga, gitu, ya. Jadi tawakal nggak ada kaitannya, ya, dengan usaha kita. Jadi usaha tetap usaha, ya. Tawakal juga harus dalam hati. Tawakal itu pasrah, ya. Karena manusia paling banter apa sih? Ya, mati aja udah, ya. Manusia mah paling ujungnya mati, ya. Kalau misalkan kita punya urusan sama orang lain, ya, dizolimi atau bagaimana, ya, disiksa, paling ujung-ujungnya cuma mati aja, gitu. Jadi manusia mah sebenarnya tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan kecuali hanya ibadah kepada Allah, gitu, ya. Jadi tawakal itu perintah Allah, ya. Falyatawakkalil mutawakkilun. Hendaknya bertawakal, pasrahlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang bertawakal. Kalau kita mau berangkat kemana-mana kan baca doa, ya. Gimana doanya? Kalau berangkat kemana-mana baca doa, gimana doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil
azim ya, dengan menyebut nama Allah, tawakal tuh, aku tawakal, pasrah kepada Allah, apapun yang terjadi di jalan aku pasrahkan kepada Allah. Tapi yang jelas orang yang baca doa ya, insya Allah itu akan Allah berikan keselamatan gitu ya. Jadi harus bertawakal ya, bertawakal itu pasrah kepada Allah 100% ya. Mau gimana aja hidup mah pokoknya udah pasrah aja ya. Tapi seperti orang lapar ya, kalau lapar kira-kira harus ngapain? Harus makan. Ternyata di rumah cuma ada beras, berarti harus ngapain? Ya masak ya. Sebelum masak berasnya langsung dimasukin ke Magicom atau gimana dulu? Ya dicuci dulu. Habis dicuci apakah langsung dimasak? Hah? Habis dicuci, nah airnya dibuang dulu nggak? Ya, air yang putihnya dibuang dulu, diganti dengan air yang sudah bening ya. Kemudian pasaklah di Magicom ya. Barulah nanti kalau udah matang udah ngejetrek ya, cetrek barulah itu. Oh, zaman sekarang mah enak ya. Apa-apa pakai listrik, bener nggak? Bener ya. Pengen masak nasi pakai Magicom, ya pengen air panas pakai dispenser, pengen nyuci pakai mesin cuci ya. Apalagi yang gampang di zaman sekarang ya. Termasuk ya open juga, ada open listrik ya, cuma itu mahal. Pengen makan yang dingin-dingin ya, itu tinggal masuk ke dalam kulkas ya, itu nanti makan yang dingin-dingin. Jadi zaman sekarang udah mulai ya hal-hal yang tapi semakin instan tapi semakin merepotkan ya. Jadi semakin instan tapi semakin repot, waktu itu semakin cepat ternyata. Padahal dulu kalau pengen masak ya pakai apa? Pakai hau ya, baheula mah pakai hau, niangan suluh itu ya, niangan suluh. Pakai hau ya. Ada yang rumahnya pakai hau ada? Nggak ada, udah nggak ada ya sekarang mah ya. Pakai kompor gas semua. Baheula mah pakai kompor minyak ya. Kompor minyaknya beli sebotol 1.000 ya, disihin deh ya, pakai korek terus nyalahin sumbunya satu-satu gitu ya. Itu ya. Jadi pakai hau ya, pakai pokoknya pada itulah ya. Itu. Nah ya, yang seperti itulah manusia kehidupannya di dunia ya. Semakin kesini semakin mudah, harusnya ibadah juga semakin gampang ya. Jadi jangan semakin mudah malah ibadah malah semakin susah gitu. Jadi harus bertawakal kepada Allah ya. Udah punya duit tawakal ya, tapi tetap usaha mah tetap ya. Jangan tawakal doang ya, tapi nggak usaha, tetap usaha. Makanya saya lebih hormat kepada orang ya. Kan banyak ya di pinggir jalan yang minta-minta, banyak nggak? Banyak, padahal masih muda ya. Saya mah lebih acungin jempol ya, nenek-nenek masih mau dagang, saya mah acungin jempol daripada masih muda di pinggir jalan begini ya. Kata Rasul, al yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Itu martabat wibawa jatuh kalau orang suka begini ya. Manusia seorang muslim nggak boleh begini nih ya. Kan kemarin dibilangin ada 3 ulah sok pepenta kabatur ya, lamun aya numere ulah ditolak, lamun tos aya tong disimpen ya. Itu yang pertama, jangan sok minta ke batur ya, ke orang lain. Nah itu jangan ya. Kalau orang suka minta ya, itu dibukakan 70 pintu kefakiran ya, kemiskinan. Belum juga dikasih, minta kasihan ya. Itu 70 pintu kemiskinan, kefakiran langsung Allah buka ya. Ya padahal kan doa kita, ya Allah kayakanlah ya Allah, Allahumma agnina ya, kan itu doa kita, ya Ghaniyu ya Mugni. Udah kepalang doa pengen kaya, jangan suka begini ya, itu jadinya terbalik ya. Doa pengen kaya, giliran didata ya bansos sama RT pengen jadi miskin ya, itu jangan ya. Udah kepalang doa jadi pengen kaya ya, kalau didata sama RT alhamdulillah dapat bansos, kalau nggak didata sama RT jangan marah-marah. Umaya RT itu bener cenah, orang tadi asupkeun karena data ya, jangan marah-marah. Nanti ada rezeki dari yang lain ya. Nah, ada rezeki dari yang lain ya, walaupun nggak dapat dari RT, ada tetangga baik dikasih ya, ada dari masjid beras dikasih ya, ada orang kaya ngasih duit 50.000 dikasih gitu. Rezeki mah dari mana aja, nggak mesti dari bansos ya, bener nggak? Bener. Makanya jangan suka marah-marah sama RT kalau nggak data bansos ya gitu ya. Jadi rezeki kita, kalau kita nuntut dengan satu titik rezeki, nanti rezeki yang lain bakal ditutup ya. Maksa nih sama RT kudu dicatat, bener sama RT dicatat ya, tapi dengan terpaksa nanti rezeki yang lain ditutup sama Allah ya. Tapi kalau kita pasrah ya nggak apa-apa lah, nggak dicatat juga sama RT ya, yang penting nanti saya dapat limpahan rezeki dari yang mana aja ya, langsung berdoa ya gitu. Jadi jangan sampai nuntut ya jangan sampai nuntut. Baik, itu saja ya yang jadi disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi jangan sampai tadi ya, jangan sampai minta
minta, jangan minta-minta, itu nggak boleh ya. Hukum Islam tidak mengajarkan. Kalau mau usaha nggak apa-apalah, jualan apa kayak usaha ya, kecil-kecilan. Itu lebih terhormat, lebih terhormat ya. Jualan apa aja terserah ya, asal jangan jual diri ya. Udah nggak laku bari oke nenek-nenek jual diri ya. Nggak laku, udah nggak laku ya. Ah, iya siapa yang mau ya? Siapa yang mau? Suami sendiri juga udah bosan kok orang lain ngelihatnya ya, gitu ya. Udahlah pokoknya mah terserah mau usaha apa aja ya, yang penting halal ya, yang penting baik caranya, insya Allah itu dapat pahala dan itu diridhoi oleh Allah ya. Dan pahala usaha dibarengi dengan tawakal itu akan menghasilkan keridhaan dan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.